Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kopdar Mobile. Di sini 91 Kilo Mike Eco Golf 1020 base station Cicago, Ciberem, Ceket Got, Tasikmalaya. Baik saudaraku, pada video kali ini ingin menjawab suatu pertanyaan dari rekan. Bagaimana menurut saya mengenai perkembangan radio network ke depan di Indonesia. Baik, langsung saja dijawab. Sepertinya ke depan akan terus berkembang. Tapi ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi. Seperti kita lihat di sini, ini adalah radio analog, ya, radio analog. Kemudian ini radio digital murni, bukan digital analog. Biar mudah pemahaman aja. Jadi analog itu yang nggak ada kaitannya dengan internet, pulsa, kuota, wifi, hotspot dan lain sebagainya. Hanya menggunakan gelombang elektromagnet, ya, dan baterai. Sementara radio digital itu yang ada koneksinya ke internet, kuota, wifi, hotspot, pulsa, data internet. Lengkap sudah. Baik, karena radio ini agak rancu gitu ya. Dibilang radio, ini Android. Nggak ada unsur radionya di dalamnya sini. Tidak ada salahnya atau tidak ada bedanya dengan smartphone Android. Dia hanya menggunakan aplikasi TeamSpeak 3 seperti ini. Tidak ada bedanya seperti halnya smartphone Android menggunakan WhatsApp atau Telegram atau aplikasi yang lain. Hanya saja sistem komunikasi yang ada di TeamSpeak itu sama dengan sistem komunikasi yang dibawa oleh analog gitu. Hanya saja diangkat ke digital melalui internet. Kenapa saya bilang ini akan terus berkembang? Ya, pertama, ketika analog ingin diperluas jangkauannya, otomatis harus menggunakan repeater. Ya, harus menggunakan repeater. Sementara untuk membuat repeater itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang murah, dan juga tentunya legalitasnya juga ada aturan mainnya. Selain itu, frekuensi yang nanti akan digunakan oleh repeater yang akan kita bangun itu sudah penuh. Apalagi di kota-kota besar seperti yang disampaikan oleh salah satu rekan, frekuensinya udah penuh. Bahkan alokasinya hanya ada di 300 MHz. Gitu ya. PHF penuh, UHF penuh, gitu. Demikian. Dan repeater juga itu jangkauannya terbatas juga. Tidak bisa sampai antar pulau, antar provinsi, gitu. Gitu kan. Kecuali yang ada di ketinggian, ya mungkin 1-2 provinsi masih tercover. Tapi tidak akan mungkin bisa sampai antar pulau, kecuali harus bikin repeater lagi, dilingkan lagi. Begitulah untuk analog, kelebihan dan kekurangannya. Meskipun kita juga sama-sama mengetahui bahwa sistem komunikasi analog itu akan tetap dipakai dan tidak tergantikan.
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka tetap akan dipergunakan. Di sisi lain ada solusi, yaitu sistem komunikasinya sama dengan sistem analog, hanya saja diangkat ke internet, over internet protokol, begitu. Ini sebenarnya kalau saya sih lebih setuju dinamakan Android saja, HP Android itu, meskipun bentuknya seperti radio. Karena dibilang radio juga dia nggak ada fasilitas radionya, PHF, UHF, dia nggak ada gitu. Jadi murni Android ya. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah TeamSpeak 3 gitu. Sama ketika kita pakai handphone aja, karena ini juga lebih fleksibel, bisa pakai radio khusus seperti ini, bukan radio ya, perangkat khusus seperti ini, bisa menggunakan perangkat Android yang sudah dimiliki oleh rata-rata kita semua. Bisa juga menggunakan laptop, komputer yang berbasis Windows, begitu, tablet. Jadi lebih banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk yang digital ini. Apalagi kalau lebih banyak pilihan untuk perangkatnya atau device-nya. Dan ini menjadi solusi apa-apa yang sudah tidak bisa diatasi dengan radio analog. Seperti yang disampaikan tadi, di kota besar bikin repeater sulit, harus diurus dan lain sebagainya. Kalau ini tinggal install aplikasi, masuk ke salah satu server, bikin room. Kalau misalkan mau custom khusus, private maupun segalanya, udah bisa ngomong kemana-mana gitu. Karena melalui internet, ya memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan biaya juga sebenarnya tidak seberapa. Kalau kita hitung-hitung ya, dan berdasarkan nanya juga ke rekan yang sudah mencoba menganalisa berapa data kuota internet yang dihabiskan untuk aplikasi TeamSpeak 3 ini. Itu kalau full 24 jam, 30 hari gitu. Nah, kita kan nggak mungkin setiap 24 jam nge-break terus atau on terus kan. Ya anggap saja 24 jam on, 30 hari itu paling habis sekitar maksimal 2 giga itu, bahkan kurang 1 giga paling satu bulan. Jadi kalau kita ngisi katakanlah Telkomsel yang 37.000, itu 4 giga masih tersisa. Kalau hanya digunakan untuk ini, masih tersisa 2 giga, bahkan 3 giga bisa jadi gitu. Kecuali kalau di smartphone kan digunakan untuk WhatsApp, untuk yang lainnya ya jangan ditotal lah, harus fair gitu kalau melihat mengukur berapa habisnya dia. Begitu brother. Jadi singkatnya, ke depan seiring dengan bertambahnya server yang dapat digunakan, kemudian seiring dengan segala macam kelemahan-kelemahan yang ada di radio analog gitu kan, kemudian juga seiring dengan bertambahnya importir perangkat yang memang khusus dibuat untuk komunikasi seperti ini, sistem komunikasi seperti ini. Dan satu lagi, semakin dikenalkan, semakin dicoba, semakin disosialisasikan, maka penggunaan radio network, radio push to talk over seluler, radio internet ROIP ya, radio over internet protokol, itu akan cerah, akan semakin berkembang di kemudian hari. Begitu menurut pendapat
pribadi, secara subjektif saya sendiri. Ya mudah-mudahan seller-seller atau importir bisa mendatangkan dalam jumlah besar sehingga terjangkau oleh masyarakat gitu. Dan ini tidak perlu izin, tidak seperti halnya radio analog, karena dia tidak menggunakan RF istilahnya. Jadi patokannya itu di RF. Dia pakai power, pakai suatu frekuensi atau tidak. Ini nggak menggunakan frekuensi, sementara ini menggunakan frekuensi. Ini harus pakai izin, ini tidak perlu pakai izin. Karena tidak ada bedanya dengan smartphone Android. Ya kita masa beli handphone ada izinnya? Kan nggak ada. kecuali memang ada perangkat seperti ini yang dia Android ada, terus di dalamnya juga ada UHF atau PHF-nya. Nah itu baru PHF dan UHF-nya itu yang mesti di legacy atau diurus izinnya. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan sehingga Anda bisa mencari lagi referensi yang lain. Hanya sebatas pendapat pribadi yang sangat subjektif dan relatif tentunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang dan kita terus semangat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.